Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Ini niru dengan Refli Harun ini. Jumpa lagi dengan Pak Dr. Samsul. Biar kaget ya. Kita akan berbicara overall tentang manajemen project gitu. Yang kita bahas nanti adalah apa itu manajemen project. Kemudian bagaimana sejarah awalnya ya. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang manajer project, apa itu project, dan apa bedanya manajemen konstruksi dengan manajemen project. Kemudian kita akan bicara yang detail tentang PMBOK. Kita awali dulu sejarah kronologinya adanya PMBOK ini, yaitu Project Management of Knowledge, ya kerangka berpikir daripada manajemen proyek. Karena manajemen proyek ini adalah suatu ilmu ya, dan juga seni, maka eh, IPA itu melakukan suatu penelitian, International Project Management Association itu melakukan penelitian eh, dan juga IPMI, yaitu Institute Project Management Institute PMI gitu, itu melakukan suatu penelitian. IPA, IPA itu lahir pada tahun 1967. Kronologinya pada tahun 67 itu terbentuknya IPA atau International Project Management Association atau Asosiasi Manajemen Proyek Internasional. Kalau di kita IAMPI mungkin ya. Nah, pada tahun 69 lahir namanya Project Management Institute. Dari IPA itu melahirkan Project Management Institute gitu. Project Management Institute melahirkan Project Management Body of Knowledge gitu, program manajemen, terus ada standar dan portfolio manajemen itu yang dihasilkan oleh PMI gitu. Pada tahun 72, 1972, lahir Asosiasi General Contractor of America atau AGC. Tahun itu juga lahir Asosiasi of Project Management APM atau Association of Project Management. Tahun 75 lahir American Institute of Architect. Jadi eh, institutnya dari Amerika ya atau kumpulan arsitek Amerika. Tahun 75 juga lahir National Construction Management Committee of AGC, American Consultant Engineer Council. Tahun 76 lahir Australian Institute of Project Management AIPM. 81 lahir Construction Management Association of America CMAA. Tahun 86 lahir Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia HAMKI. Jadi HAMKI lahir duluan. Lahir juga tahun 90-an itu Russian Project Management Association atau SHOPNET. Jadi kita lahir duluan, HAMKI lahir duluan dibandingkan dengan yang dari Soviet. Tahun 91 lahir Project Management Research Committee China atau PMRC. Jadi Cina baru mempunyai asosiasi tentang project management tahun 91. Tapi lihat hasilnya Cina sekarang malah melakukan riset-riset konstruksi dan perkembangannya sangat pesat konstruksi di sana. Tahun 2001 lahir Project Management Association of Japan. Ya, Japan aja baru lahir. Itulah kronologi daripada lahirnya asosiasi terkait dengan project management. Apa sih project management standar? Jadi project management frame of work itu mengeluarkan project management standar yang bisa dianut atau yang bisa
dijadikan pedoman, panduan untuk semua manajemen project seluruh dunia. Project apa saja? Project konstruksi, non-konstruksi, project pembuatan mobil listrik, project apa saja yang menghasilkan barang dan jasa produknya. Jadi itu ada 10 ya. Project Integration Management, Project Scope Management, Project Time Management, Project Cost Management, Project Quality Management, Project Human Communication Management, Project Risk Management, Project Procurement sama Management, Project Stakeholder Management. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hal yang harus dikuasai oleh seorang project manager. Jadi, manajemen proyek itu membahas tentang 10 hal tadi. Yang dibahas adalah prosesnya gitu, proses. Untuk buku 6 ini dari PM Book edisi ke-6 itu membahas tentang prosesnya, bagaimana itu dilakukan gitu. Jadi ada 10 tadi. Kemudian mengapa kita sekarang berbicara tentang ini ya, berbicara tentang kompetensi apa yang harus dimiliki seorang manajer proyek. Tapi sebelum itu kita harus tahu eh, apa itu manajemen proyek. Manajemen proyek itu suatu ilmu atau dan seni gitu untuk eh, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan juga mengawasi, ya, mengevaluasi gitu semua kegiatan memadukan gitu, memadukan semua sumber daya yang ada di dalam proyek itu untuk mencapai tujuan. Di mana berbicara tentang proyek adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan produknya jasa atau barang gitu. Eh, ada awalnya, ada akhirnya, artinya bersifat sementara, tidak terus-menerus. Tetapi tidak berarti bahwa suatu proyek itu pendek. Bisa jadi agak panjang, tapi 5 tahun. Tapi ada awalnya, ada akhirnya. Gitu. Maka dari itu nanti eh, ada kelompok ya, kelompok di dalam pembahasan pembahasan eh, manajemen proyek itu ada kelompok proses. Ada 5 proses yang terkandung di dalam manajemen proyek ini, yaitu proses inisiasi. Manajemen proyek berbicaranya dimulai dari proses inisiasi. Seorang manajer proyek terkadang perannya gitu eh, mulai dari proses inisiasi sampai kepada proses penutupan. Tetapi berbeda dengan proyek lain-lain. Penugasan ada juga yang ditugaskan pada saat proyek itu sudah mulai perencanaan atau pada saat proses pelaksanaan. Jadi ada 5 proses, kelompok proses di dalam manajemen proyek ini. Proses pada saat inisiasi, proses pada saat perencanaan, proses pada saat pelaksanaan, proses pemantauan dan pengelolaan, dan kelompok proses penutupan. Itu perannya seorang manajer proyek. Maka dari itu, seorang manajer proyek itu harus memiliki kompetensi. Yang pertama, kompetensi manajemen. Yang kedua, kompetensi kepemimpinan. Kompetensi komunikasi yang baik dan komunikasi untuk bersosial, bergaul, menyatukan, mengintegrasikan, memadukan beberapa sumber daya project gitu. Jadi keberhasilan daripada seorang manajer proyek itu juga pada saat di lapangan maupun di luar lapangan dan sebagainya adalah memiliki figur kepemimpinan dia, mampu membina gitu dan menguasai
objek atau subjek project yang dikerjakan. Itu kompetensinya. Jadi kalau di dalam eh, manajemen Rasulullah itu FAST namanya. Apa itu FAST? Fatona, amanah, sidik, dan tablik. Artinya fatona itu orang itu harus bijaksana, cerdas gitu. Sidik itu jujur. Jadi seorang manajer proyek harus jujur, artinya eh, bertindak sesuai dengan rencana, bertindak sesuai dengan apa yang ditugaskan, bertindak sesuai dengan hasil daripada studi, investigasi, dan sebagainya. Dan juga tablik menyampaikan hasil proyek, mengawasinya, eh, membuat laporan, dan sebagainya. Itu namanya FAST, yaitu manajemen FAST. Jadi seorang manajer proyek itu eh, harus memiliki kemampuan itu semua karena keberhasilan proyek itu tergantung dari seorang manajer bagaimana melakukan orkestra, mengendalikan proyek itu gitu. Oke, jadi perbedaan antara manajemen proyek dengan manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi itu berbicara dimulai dari atau manajer konstruksi berperan mulai dari pelaksanaan. Sedangkan seorang manajer proyek berbicara dari mulai inisiasi proyeknya, gitu. Dimulai dari studi kelayakannya dan sebagainya semua terlibat, kemudian terlibat dari awal sampai kepada perencanaan sampai kepada proses penutupan. Sedangkan di proyek konstruksi biasanya adalah inisiasi ini ada timnya tersendiri dari owner, kemudian juga meminta eh, perencana, itu konsultan perencana itu membuat suatu perencanaan disetujui oleh owner, kemudian kontraktor itu di pelaksanaan. Jadi manajer konstruksi project gitu, manajer proyek konstruksi biasanya berperan di saat proses pelaksanaan. Kemudian yang mengawasi dan sebagainya mengawasi seorang kegiatan project ini gitu, yang ditugaskan oleh owner adalah konsultan pengawas. Jadi perbedaannya di sana. Baik itu terkait dengan eh, manajemen konstruksi ya. Jadi sudah kita sampaikan apa itu definisi dari proyek. Usaha sementara dilakukan untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang unik gitu. Jadi setiap proyek itu unik. Walaupun sama-sama bendungan, proyek bendungan, satu jadi gede, satu di jadi luar pasti berbeda. Ada karena lokasinya berbeda gitu. Ada perbedaannya pastinya. Itu yang dimana unik gitu. Proyek adalah kegiatan investasi di mana kami mengeluarkan sumber daya modal yang menghasilkan aktiva atau aset sesuai dengan yang kami harapkan dalam terciptanya keuntungan melalui periode waktu atau gabungan dari keseluruhan aktivitas yang menggunakan sumber daya untuk mencapai keuntungan atau manfaat. Jadi proyek itu eh, tadi udah kita bahas terkait dengan lingkup ya atau yang dibahas dalam manajemen project tadi dari mulai integrasi, mulai eh, ruang lingkup, jadwal proyek, mutu proyek, sumber daya proyek, komunikasi proyek, risiko proyek, pengadaan proyek, pemangku kepentingan, itu semua ada detailnya, detailnya. Di dalam detail eh, kelompok proses tadi ada 5 kelompok proses. Proses inisiasi, proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses pemantauan dan pengendalian, proses penutupan. Sekarang kita masuk detail daripada atau lebih detail lagi daripada perencanaan, kelompok perencanaan.
Kelompok perencanaan itu meliputi eh, banyak hal ya, sampai kepada 24 ya, 24. Kenapa demikian detail di dalam perencanaan ini? Karena keberhasilan di dalam perencanaan suatu proyek akan meminimalisir atau menilai ke adanya kegagalan gitu, ada kegagalan proyek. Jika perencanaan ini bagus, detail, didukung oleh data yang tepat gitu, maka dari itu surveinya harus tepat ya. Ada feasibility study-nya harus tepat. Jadi proyek itu setelah inisiasi harus dibuat feasibility study gitu. Artinya proyek apa aja? Mungkin nggak ini menguntungkan nggak ini kalau dibuat begitu? Bagaimana pasarnya? Bagaimana dampaknya masyarakat situ? Bagaimana keterimaan masyarakat terhadap produk ini? Siapa aja yang terganggu dan sebagainya. Kemudian pesaing kita siapa? Jadi artinya visible terkait dana, visible terkait lingkungan, visible terkait katakanlah politik, itu. Jadi ada secara dana visible, secara lingkungan visible, secara sosial visible, secara hukum visible. Gitu. Hukum itu artinya peraturan, memang membolehkan itu. Jika itu semua bagus, maka menghasilkan perencanaan yang bagus gitu. Untuk kelompok, kembali lagi untuk kelompok proses perencanaan, itu dimulai dari penyusunan rencana manajemen proyek. Dilanjutkan dengan perencanaan manajemen lingkupnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan persyaratan. Pengumpulan persyaratan yang keempat adalah penetapan lingkup proyek itu. Kemudian pembuatan BBS. Setelah ditentukan lingkupnya, dibuatlah work breakdown structure atau membreakdown eh, aktivitas-aktivitas kegiatan proyek itu. Yang keenam adalah manajemen jadwal atau perencanaan manajemen jadwal. Yang ketujuh adalah definisi aktivitas. Yang kedelapan adalah pengurutan aktivitas. Setelah didefinisikan aktivitas proyek itu berdasarkan WBS tadi yang kita buat, breakdown structure tadi, definisikan aktivitas apa saja, kemudian diurutkan. Apakah aktivitas satu, dua, tiga, apa yang lima ini menunggu aktivitas empat, atau bisa simultan antara aktivitas empat dan lima sebelum ke enam. Nah, itu diurutkan semua, dibuat urutan-urutan daripada kegiatan itu. Dibuatkan yang sembilan yaitu estimasi durasi aktivitas. Katakanlah pekerjaan pondasi berapa, pekerjaan dinding berapa, pekerjaan katakanlah atap berapa, pekerjaan yang di bawahnya itu berapa durasi waktunya. Kemudian dibuatlah network planningnya gitu, network planningnya dibuatkan kapan ini dilaksanakan, kapan dilaksanakan, menunggu ini. Maka dari itu akan terbentuk suatu rencana yang jelas, kapan bahan ini masuk, kapan ini diorder, kapan ini diorder kembali, kapan ini masuk kembali, kapan ini eh, dilaksanakan gitu. Durasinya aktivitas itu juga akan menentukan dari network planning dan menentukan kegiatan-kegiatan yang lain ya kapan dimulai. Termasuk di dalam order material dan juga termasuk di dalam hmm, peralatan ya. Kapan kita harus nyewa loader, kapan dipulangkan lagi, kapan harus nyewa tower crane dan sebagainya. Setelah semua durasi dan sebagainya tadi diketahui gitu. Kemudian pengembangan jadwal. Setelah durasi aktivitas baru dijadwal. Sebagaimana saya sampaikan tadi. Kemudian perencanaan biaya. Biayanya berapa nih kalau
Katakanlah bulan pertama sekian, karena aktivitasnya anu tadi. Bulan kedua aktivitasnya sudah mulai ada pekerjaan dinding, pekerjaan cor dan sebagainya, sehingga dan juga harus nyewa apa alatnya apa, sehingga biayanya berapa? Biaya per bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Setelah semuanya terjadwal, artinya dari setelah definisi web product, WBS tadi, kemudian di durasinya ditentukan, dijadwalkan, kemudian baru direncanakan eh, biayanya gitu, manajemen biayanya. Kemudian di total estimasi biaya keseluruhannya. Dan selanjutnya adalah penentuan anggarannya. Kira-kira biayanya sekian ini. Kita ajukan anggaran berapa gitu. Nah, untuk gaji, untuk semuanya anggaran itu termasuk dalam biaya-biaya keseluruhan ya. Masuk biaya tak terduga, biaya administrasi dan sebagainya. Kemudian perencanaan sumber dayanya, yaitu kita mengambil SDM dari mana? Internal adakah? Ada internal saja. Kompetensi apa aja yang diperlukan untuk mendukung proyek ini? Seorang seperti apa? Kemudian berapa jumlahnya gitu. Dan dimulai kapan? Katakanlah seorang yang pekerjaan pondasi aja dimulai bulan pertama sampai bulan kedua aja gitu. Nah, berikutnya adalah seorang yang ahli pengecoran, kemudian nanti adalah ahli pemasangan keramik, nanti ada ahli pemasangan pintu, ada ahli pemasangan plafon. Kapan ini dimasuk sesuai dengan jadwal tadi? Dan itu ngambilnya dari mana? Berapa orang gitu. Berapa orang dan apa itu kompetensi nanti itu menentukan daripada waktu ya, menentukan waktu penyelesaian proyek. Estimasi sumber daya aktivitasnya, jadi ditentukan diestimasi aktivitas daripada sumber daya yang akan dipergunakan proyek itu. Kemudian perencanaan manajemen komunikasi, karena ada beberapa SDM di sana, ada beberapa grup, ada beberapa tingkatan layer gitu. Ada manajer proyek, ada manajer umum, ada administrasi, ada pelaksana, juga ada subkontraktor, ada mandor dan sebagainya. Ada ahli K3, umpamanya gitu. Kalau konstruksi, maka ini dibuatkan strukturnya dan tugas-tugasnya serta alur komunikasinya, SOP-nya dibuat di sana. Dibuatkan apa itu ya? Ya SOP ya, SOP ya. SOP di dalam termasuk SOP K3-nya, termasuk SOP keseluruhan gitu. Buat SOP-nya atau lebih detailnya itu instruksi ya, instruksi kerjanya gitu. Dibuat pedomannya, didokumentasikan, itu harus didokumentasikan, tidak tidak cukup dengan disampaikan di dalam rapat by lisan, tetapi harus ada dokumen yang bisa dilihat kapan saja dan sebagai pedoman patokan untuk mengawasi apakah itu berjalan sesuai dengan pedoman tadi, rencana. Setelah itu baru diidentifikasi resikonya. Untuk mengidentifikasi resiko itu digunakan beberapa metode ya yang ada di sana. Jadi resiko itu dikelompokkan resiko berat, resiko sedang, resiko ringan gitu. Itu dianalisa. Contoh saja ini kami sampaikan untuk pekerjaan pondasi. Kecelakaan yang sering terjadi apa? Katakanlah gitu ya. Kalau pengecoran pondasi. Atau pekerjaan dinding yang sering apa? Yang sering mungkin terpleset. Sering terjadi orang terpleset. Kerap nggak? Oh, ke- ya sedang kerap. Katakanlah nilainya 2. Agak kerap lah gitu. Bagaimana akibatnya? Akibatnya sih luka-luka ringan saja. Artinya 1 kalau ringan. Berarti untuk pekerjaan dinding itu 2 kali 1 tadi kan. Nilai 2 kali 1 berarti 2. Nah, nanti dikelompokkan untuk rate atau rate antara 1 dan 3 itu ringan. Kalau 4, 5
6 itu sedang, 7, 8, 9 itu berat. Untuk pekerjaan atap, itu mah sering orang jatuh. Kalau jatuh gimana? Kebanyakan mah patah, parah, meninggal. Nah, kalau sering maka 3, karena dan sering dan parah gitu. Kalau tinggi maka 3 juga, berarti kali 3 9. Maka untuk pekerjaan di ketinggian ini beresiko paling tinggi. Maka perlu dilakukan apa di sana identifikasinya. Itu yang dibahas di dalam eh, kelompok proses perencanaan terkait dengan identifikasi risiko. Yang ke-20 yaitu analisa risiko kualitatif. Yang ke-21 analis risiko kuantitatif, dianalisa risikonya, kemudian direncanakan respon dari risiko itu. Bagaimana tanggapan untuk menangani risiko itu? Dibuatkan bagaimana prosedurnya. Kalau ada kecelakaan kita harus ke sini, lapor ke sini, lapor ke sini. Nah, dibuatkan SOP-nya. Ada petugasnya enggak? Nah, itu semua direncanakan. Kemudian baru merencanakan pengadaannya ya, perencanaan manajemen pengadaan. Tadi baik dari waktu pengadaannya, bahan yang diadakan kepada siapa barang ini diadakan gitu. Bagaimana proses pembayaran dari pengadaan barang ini? Ya, kualitasnya seperti apa barang yang dianukan dan metode pengadaan seperti apa? Apa-apa pengadaan langsung atau di tender atau langsung beauty contest gitu. Atau terakhir yaitu perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan gitu. Pemangku kepentingan ini orang-orang yang terkait dengan proyek yang ada berkepentingan dalam proyek itu, terkait dengan dampak dari kepentingan proyek itu harus kita kita rencanakan. Baik, itu tentang perencanaan proyek. Jika boleh kami share di sini, ini adalah manajemen proyek. Tadi saya belum mem- membedakan ya manajemen proyek dan manajemen konstruksi ya. Tapi sudah sedikit kami sampaikan. Manajemen proyek itu ya ada dari mulai inisiasi sampai kepada penutupan. Kalau manajemen konstruksi itu biasanya untuk proyek konstruksi ya, dimulai dari pelaksanaan saja. Dengan yang dibahas dalam PM Box ini adalah manajemen proyek untuk semua proyek. Artinya proyek itu adalah kegiatan yang ada awalnya dan ada akhirnya gitu. Di mana ini adalah bagian daripada eh, program ya. Kalau program itu tentang yang dicapai adalah strategis ya, manajemen strategis ya. Artinya yang lebih besar lagi. Contoh gitu, program peningkatan kesejahteraan anak sekolah gitu, atau peningkatan atau peningkatan kecerdasan anak sekolah. Ya, proyeknya bisa dari proyek MBG, proyek katakanlah eh, posyandu dan sebagainya, kemudian proyek lainnya gitu, proyek pembangunan sekolahnya, proyek pemberian seragam dan sebagainya. Katakanlah ada proyek tentang komunikasi gitu, peningkatan komunikasi seluruh Indonesia dari satelit, maka proyeknya adalah proyek pembangunan BTS-nya, proyek pemasangan BTS-nya, proyek perluasan jaringan. Itu proyek-proyek dibagi beberapa proyek untuk mencapai program gitu. Nah, untuk